Saat-saat ini adalah hari-hari yang sangat melelahkan bagi Bahlil Dahadalia. Kebijakannya bikin gaduh dan meresahkan masyarakat. Gaduh gegara gas melon 3 kg susah didapatkan. Meresahkan masyarakat karena masyarakat yang sudah terlanjur bergantung kepada gas LPG sebagai kebutuhan pokok sehari-hari kini sulit mendapatkannya. 4 hari yang riuh rendah antara ngototnya Menteri SDM membuat regulasi agar masyarakat dapat membeli gas 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu sekitar 15 ribuan. Tetapi ternyata justru berakibat buruk. Antrian panjang berjam-jam, sudah begitu banyak pula yang tidak mendapatkannya, pulang dengan tangan hampa. Kebijakan yang mulai berlaku 1 Februari dibatalkan di hari ketiga kemudian, yaitu tanggal 4 Februari. Artinya kebijakan ini dapat disebut sebagai kebijakan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa studi kelayakan, tanpa pemahaman kondisi lapangan, main tubruk saja. Sangat memprihatinkan. Tetapi sesungguhnya substansi gercep kebijakan Bahlil ini dapatlah disebut sebagai niatan seorang menteri mengikuti kebijakan presiden yang melakukan penghematan secara besar-besaran di anggaran pendapatan dan belanja negara. Yaitu yang pertama, sebuah fakta bahwa subsidi gas 3 kg dalam 5 tahun ini sudah mencapai 355 triliun lebih. Di tahun 2025 ini saja dianggarkan 87,6 triliun. Angka yang fantastis. Terus yang kedua, Menteri Bahlil menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo. Semua kebijakan pemerintah harus berdasarkan niatan tidak membuat susah rakyat. Subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya 1 tabung itu harusnya cuma Rp15.000. Karena subsidi negara per tabung itu Rp36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 3 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan Rp25.000. Artinya kalau Rp25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen. Agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahirlah aturan ini. Tetapi apalah Cur, apa yang dilakukan Menteri SDM ini justru malah merusak bangunan citra positif Prabowo. Teori dan fakta sering berbeda, bahkan bisa jadi bertolak belakang. Warga ngantri berjam-jam demi mendapatkan gas atau mesti pergi jauh meninggalkan rumah untuk mendapatkan hanya 1 tabung gas 3 kg saja. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Mungkin benar bahwa niatan kebijakan supaya harga gas 3 kg tidak terlalu tinggi dibanding dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini harga gas melon rata-rata adalah 23 ribuan. Bahlil mau harga turun menjadi 16 ribuan atau setidaknya di bawah 20 ribuan. Niat baik dan angan-angan ternyata berbeda dengan kenyataan. Bukannya masyarakat bersuka cita karena harga gas melon
pertabungnya pas bandrol, tetapi malah bikin kepanikan dan huru-hara. Akhirnya, Prabowo melalui Sufmi Dasko memerintahkan Bahlil untuk membatalkan kebijakan ini dan balik ke tata cara awal. Warga bisa mendapatkan gas 3 kg di pengecer. DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Setelah Dasko menyampaikan permintaan pembatalan peraturan Menteri ISDM tentang gas 3 kg ini, diharlah Nahdlatul Ulama dengan nada emosi. Prabowo akan membersihkan mereka yang tidak satu barisan dengan visinya. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dalam pidato Prabowo itu tidak menunjuk secara spesifik siapa menteri atau kepala lembaga yang mau diganyang. Tetapi sangat mungkin pidato itu respon atas hebohnya regulasi gas melon yang diluncurkan oleh Bahlil. Tudingan ke arah Bahlil memang cukup beralasan. Tetapi apakah ini pertanda Bahlil benar-benar di ujung tanduk terkena reshuffle? Apakah Prabowo berani mencopot Bahlil? Karena Bahlil adalah ketua umum partai terbesar kedua yang bisa saja akan mengguncangkan ketenangan koalisi Indonesia Maju. Bila menggunakan dalil demi rakyat yang selalu disebut Prabowo sebagai tujuan kepemimpinannya, mestinya Prabowo berani. Karena pengaruh dan kekuatan pendukung Bahlil di Golkar belum tentu kuat. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli dalam pembelaannya meyakini kebijakan gas 3 kg itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Prabowo. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau.